Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Dan semoga kita tetap diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan semoga kita tetap diberikan kesemangatan di dalam kita menjalankan aktivitas, yaitu bertani. Walaupun cuaca ekstrim, walaupun harga-harga pupuk sangat mahal, akan tetapi kita harus tetap semangat di dalam kita menanam agar supaya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tentunya kita harus mensiasati ketika pupuk di pasaran itu sangat langka dan kemudian sangat mahal. Kita harus mensiasati kebutuhan nutrisi untuk tanaman kita. Oke sahabat tani semua, sesuai janji saya tadi yang akan membagikan pupuk di masa vegetatif dan di masa generatif yang tanpa kita itu beli di toko. Kita tidak perlu membeli, asalkan kita rawat, kita bisa memanennya terus-menerus ya. Tidak akan pernah habis ya, asalkan kita rawat, kemudian kita berikan tambahan-tambahan bahannya terus, itu tidak akan pernah habis ya sahabat tani. Jadi sekalian itu saya mau memupuk tanaman terong saya ya. Tanaman terong saya itu sudah berusia 6 hari setelah pindah tanam ya. Itu tanpa olah tanah ya sahabat tani. Itu videonya sudah ada di channel saya, yang judulnya itu siap dikatain gila. Karena ide saya itu memang gila ya sahabat tani. Itu menggunakan ide gila. Jadi tanaman terong saya itu sudah berusia 6 hari dan ini waktunya pemberian pupuk ya. Jadi sekalian saya memupuk tanaman terong itu, sekalian saya bagikan sahabat tani tentang masalah pupuk masa vegetatif dan masa generatif. Oke sahabat tani, mari kita lihat ya. Yang saya sebut ini, saya menyebutnya bank pupuk ya, bukan tabungan lagi ya, tapi ini bank pupuk saya ya. Ini untuk bank pupuk yang pertama yang di masa vegetatif ya. Kita bahas yang masa vegetatif dulu ya sahabat tani. Jadi ini memang terlihat seperti belukar ya, ataupun banyak gulma ya di sekitar itunya, di sekitar bank saya itu, bank pupuk. Ini memang terlihat seperti gulma, belukar yang tidak terawat. Akan tetapi ini bisa menjadi indikasi bahwa pupuk yang kita buat itu, yang kita buat di masa vegetatif itu sudah siap kita aplikasikan. Jadi bentuknya seperti ini sahabat tani. Nah ini yang di tengah sini, ini adalah pupuknya ya, ataupun pupuk yang siap kita aplikasikan. Jadi seperti ini bentuknya. Ini saya buka ya, saya perlihatkan kepada sahabat tani semua agar supaya sahabat tani semua itu percaya ataupun yakin bahwa ini yang di dalamnya ini adalah pupuk. Jadi ini bahan-bahannya itu sudah sangat lengkap sekali ya sahabat tani. Oke sahabat tani semua, agar sahabat tani semua itu yakin, jadi saya buka, saya bongkar agar supaya sahabat tani semua itu percaya dan yakin kalau di dalamnya ini pupuk ya sahabat tani. Jadi ciri-cirinya pupuk itu sudah yaitu terdapat gulma di sekitar kubangan yang kita buat itu. Yang kita buat itu gulmanya tumbuh dengan suburnya. Bisa kita bandingkan dengan gulma yang ada di sekitarnya itu. Nah ini kan tidak subur ya sahabat tani. Tapi yang di sekitar kubangan kita itu sangat subur sekali. Nah ini buktinya sahabat tani ini.
Coba lihat, ini putih-putih ini adalah akar dari gulma yang di sekitar kubangan. Dia berusaha untuk mengambil nutrisi yang ada di kubangan pupuk kita ini, sahabat tani. Jadi karena memang ini sangat tinggi nitrogen, kemudian sangat tinggi kandungan yang dibutuhkan tanaman di masa vegetatif, makanya dia itu tumbuh dengan subur, sahabat tani. Tapi tidak masalah, ini bisa menjadi indikasi bahwa pupuk yang kita buat ini sudah siap kita gunakan, sahabat tani. Nggak masalah, toh ini nanti walaupun subur sesubur apapun, nanti ini bisa kita gunakan lagi untuk sebagai bahan pembuatan pupuk ini. Kita tebas, kemudian kita masukkan lagi ke sini, jadi nggak masalah, sahabat tani. Itulah yang keutamaan pertanian organik ya. Jadi kita tidak perlu pikiran kita tidak perlu kacau, tidak perlu yang pusing-pusing. Asal kita bisa menganalisa dengan baik, kita teliti, saya yakin pasti akan berhasil walaupun tanpa biaya, sahabat tani. Kemudian untuk bahan-bahannya yang ada di sini, ini tentunya tidak perlu repot ya, sahabat tani, harus memakai bahan apa seperti itu ya. Jadi kuncinya yang dimasukkan di kubangan ataupun bank pupuk yang masa vegetatif, itu kuncinya tanaman yang banyak mengandung nitrogen ataupun tanaman yang banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman di masa vegetatif ya, sahabat tani. Nah, contohnya seperti bayam, kemudian daun lamtoro, daun kelor, kemudian banyaklah, sahabat tani ya. Bisa sahabat tani semua cari di internet tanaman apa saja yang mengandung unsur nitrogen, kemudian unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman kita di masa vegetatif, itu dimasukkan ke kubangan seperti ini, sahabat tani. Jadi kita membuat kubangan seperti sumur lah, dalamnya ini sekitar 1 meter ya, sahabat tani. Dalamnya 1 meter. Kemudian ini karena di lahan saya ini kan tanahnya liat semua ya, sahabat tani. Ini lahan saya ini, saya bertani itu di tanah liat, jadi airnya itu tidak mudah meresap, jadi tidak habis ya airnya ini. Tapi kalau di lahan sahabat tani yang kira-kira airnya meresap, itu bisa memakai plastik ya, agar supaya airnya tidak habis, tidak meresap. Itu bisa memakai plastik, sahabat tani. Kemudian bahan-bahannya tadi udah saya sebutkan ya. Yang jelas unsurnya unsur yang dibutuhkan tanaman di masa vegetatif ya. Di sini saya itu menggunakan, ini ada humus bambu ya, sahabat tani. Ini sudah terurai, ini sudah sangat lunak sekali. Kemudian ada eceng gondok. Eceng gondok ini banyak sekali kandungan nitrogen, kemudian asam humat juga terkandung di situ. Kemudian rumput-rumput liar. Di sini ada juga rumput putri malu ya, sahabat tani. Ini rumput putri malu ini sudah terurai semua, sudah siap kita gunakan untuk tanaman masa vegetatif. Jadi seperti ini ya, sahabat tani. Kemudian selanjutnya cara aplikasinya bagaimana? Cara aplikasinya untuk dosis kocor itu terserah sahabat tani ya. Kalau stoknya banyak, sahabat tani semua siap untuk merawatnya, itu bisa sampai 1 liter nggak masalah. Jadi 1 liter cairan pupuk ini dicampur 10 liter untuk dosis kocor ya. Minimal itu kita berikan 300 ml ya, 300 ml per 10 liter air ya minimal. Maksimal liter ya, karena kalau banyak-banyak juga nanti akan sia-sia, karena tanaman kita itu masa vegetatif ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak, 1 liter aja udah cukup banyak itu, sahabat tani. Jadi minimal 300 liter, maksimal 1 liter untuk dosis kocornya ya. Kemudian untuk dosis spray itu maksimal 500 ml ya, sahabat tani. Maksimal 500 ml.
untuk dosis kocornya. Oke, untuk caranya seperti apa? Mari kita ikuti. Jadi caranya cukup kita ambil airnya saja seperti ini ya. Kita masukkan ember. Kita tekan seperti ini, airnya ini akan keluar sendiri sahabat tani. Nah, ini. Kita ambil kira-kira 1 liter ya. Kemudian selanjutnya ini akan saya mix atau akan saya campur dengan menggunakan sahabat tani, menggunakan air jakaba. Jadi kemarin saya sudah panen jakabanya, mendapatkan sekitar 5 liter ya. Ini rencananya akan saya aplikasikan ke tanaman terong ya sahabat tani. Jadi untuk jakabanya saya menggunakan dosis 300 ml ya. Saya berikan dosis 300 ml untuk aplikasi pengocoran. Oke sahabat tani semua, jadi rencananya tadi saya mau aplikasikan ke tanaman terong saya ya. Tanaman terong yang menggunakan sistem tanpa olah tanah ya, yang saya sebut kemarin dengan ide gila ya. Ini pengaplikasian pemupukan pertama ya, setelah kemarin itu 6 hari setelah pindah tanam. Ini saya lakukan pemupukan dengan menggunakan tabungan pupuk saya ya. Ini di masa yang vegetatif ya sahabat tani. Jadi saya menggunakan pupuk yang saya buka di bank pupuk saya, bank pupuk di masa vegetatif. Kemudian saya tambahkan air sekitar 10 liter ya sahabat tani. 10 liter air itu saya berikan PUC yang ada di bank saya tadi. Jadi PUC yang masa generatif masa vegetatif saya mix dengan jakaba. Saya beri dosis 300 ml ya untuk jakabanya. Kemudian saya berikan tambahan air 10 liter air. Nah, ini sahabat tani, alhamdulillah tanaman terong saya walaupun tanpa olah tanah ini tidak ada yang layu ataupun mati satupun ya sahabat tani, sehat semua. Oke, kemudian untuk aplikasinya dosis per pokoknya itu saya gunakan 1 gelas ini ya. Ini kapasitasnya 300 ml. Saya berikan per pokoknya 300 ml ya. Jadi ini pengocoran pertama ya, pemberian pupuk. Jadi saya tidak menggunakan pupuk yang sintetis, saya menggunakan pupuk bahan organik ya sahabat tani. Karena saya memiliki bank pupuk yang sudah saya buat. Ini bisa saya gunakan untuk semua tanaman saya, entah itu cabai, terong, kemudian tanaman saya yang lain. Saya cukup menggunakan pupuk itu saja. Oke sahabat tani semua, untuk bank pupuk yang masa vegetatif itu sudah saya bagikan sekaligus cara pengaplikasiannya ya. Jadi saya tadi pengaplikasian dikocor, boleh juga diaplikasikan dengan cara dispray. Dosisnya itu kalau untuk pengocoran itu antara 300 ml dan maksimal itu 1 liter ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini saya buka juga, ini bank pupuk saya, bank pupuk yang di masa
generatif ya sahabat tani, ataupun masa pembuahan, bisa disebut juga masa produksi ya sahabat tani. Jadi apa saja yang dibutuhkan tanaman kita di masa generatif, yaitu antaranya sangat membutuhkan kalium, kemudian kalsium, dan membutuhkan fosfor juga ya sahabat tani. Jadi tentunya bahan-bahannya itu berbeda ya dengan di masa tanaman kita di masa generatif ya. Jadi kalau untuk kadar nitrogennya itu kita kurangi, selanjutnya kita tambah bahan-bahan yang banyak mengandung kalium ya sahabat tani. Jadi ini bank pupuk saya yang di masa generatif ya. Untuk yang masa vegetatif itu tadi di sana, yang di balik semak-semak itu ya. Kemudian ini di masa generatif. Jadi ini bahannya ya cukup sangat mudah sekali ya sahabat tani. Jadi kita itu tidak perlu modal, tidak perlu membeli, tidak perlu harus bahan yang susah dicari ya. Tapi ini bahan-bahannya sangat mudah sekali kita cari sahabat tani. Jadi tentunya bahannya ini seperti ini ada pisang ya sahabat tani. Pisang, sisa-sisa pisang yang tidak termakan oleh kita masukkan ke sini. Ini pisang ini tinggi akan kandungan kalium ya sahabat tani. Kemudian ada juga fosfornya di situ ya. Kemudian ada sisa-sisa buah yang tidak kita makan. Contohnya seperti ini pepaya ya. Kemudian ini ada kulit singkong ya sahabat tani. Jadi limbah-limbah sisa-sisa makanan yang tidak termakan oleh kita masukkan di sini. Terutama bahan-bahan yang banyak mengandung kalium ya sahabat tani. Karena itu sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman kita di masa generatif ya sahabat tani. Jadi cukup mudah sekali bahannya. Nah, ini sini ada juga sisa-sisa nasi tuh sahabat tani. Ini sudah mulai terurai, tapi ini belum siap untuk kita aplikasikan karena belum terurai sepenuhnya ya. Jadi ini pengaplikasiannya nanti ketika tanaman kita sudah mulai masa generatif ya sahabat tani. Nah, itu persiapan lahan saya, jadi belum saya tanami, saya masih menyemai bibit. Ini rencananya mau saya tanami cabai lagi ya sahabat tani. Jadi ini persiapan pupuknya harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nanti ketika masa generatif, pupuk masa generatifnya sudah siap. Seperti itu ya sahabat tani. Jadi bahannya cukup mudah ya, hanya sisa-sisa makanan, sisa-sisa buah yang banyak mengandung kalium itu kita masukkan di sini. Ini ada sisa semangka kemarin itu, istri saya dikasih semangka oleh tetangga, kemudian kulit-kulitnya sisa-sisanya langsung saya masukkan di sini. Ini sisa semangka, ini belum terurai sepenuhnya ya sahabat tani. Kemudian bisa juga dimasukkan di sini ada cangkang telur, kemudian tulang-tulang ikan. Itu tentunya banyak mengandung kalsium dan itu sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman kita di masa generatif ya sahabat tani. Jadi setelah kita masukkan bahan-bahannya, kemudian kita tutup ya. Kita tutup dengan menggunakan plastik, bisa juga menggunakan terpal untuk mengurangi penguapan dari sinar matahari langsung sahabat tani. Jadi pembuatan pupuknya ini kita tidak menggunakan atap ya. Ini kita di lahan terbuka seperti ini sahabat tani. Jadi selain mikroba-mikroba yang tinggal di sekitar lahan kita, jadi kita perlu menambahkan mikroba tambahan ya, ataupun bakteri tambahan seperti
air jakaba kita masukkan ke sini. Kemudian humus bambu juga ini ya. Ini humus bambu juga masuk di sini ya sahabat tani. Jadi selain di yang masa vegetatif, kita masukkan juga ke masa vegetatif. Jadi yang bahan utamanya itu bahan yang banyak mengandung kalium ya sahabat tani. Oke ya sahabat tani semua, sudah saya bongkar semua rahasia pupuk saya ataupun bank pupuk saya ya. Jadi insya Allah dengan kita memiliki bank pupuk itu kita tidak lagi bingung, tidak lagi membeli pupuk untuk tanaman kita. Jadi uangnya kita tabung saja untuk keperluan lain. Jadi untuk keperluan tanaman kita cukup membuat sendiri, asalkan kita telaten, kita kreatif, kebutuhan nutrisi tanaman kita bisa tercukupi ya sahabat tani. Jadi kita sebelum melakukan penanaman tentunya kita harus mempersiapkan dulu yang namanya pupuk ya sahabat tani. Oke, cukup mudah ya tutorialnya. Yang saya bagikan tadi sudah saya bongkar semua, bank pupuk masa generatif dan bank pupuk masa vegetatif ya. Jadi pembuatannya cukup mudah, tidak perlu kita membeli bak ataupun drum ataupun tempat yang lain. Kita cukup membuat kubangan, kemudian bahan-bahannya kita masukkan dan kita tutup, kita tunggu. Sekalian kita itu membuat lahan. Nanti setelah lahan jadi, tanaman kita tanam, pupuknya sudah siap kita aplikasikan. Oke, cukup sekian dulu ya sahabat tani tutorial kali ini. Yang jelas tetap semangat di dalam kita bertani, walaupun harga pupuk mahal, walaupun curah hujan ataupun cuaca ekstrim, kita tetap bisa menanam tanpa rasa ragu, dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, cukup sekian dulu tutorial kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada keterangan yang kurang jelas. Jangan lupa kritik dan sarannya boleh ditulis di kolom komentar ya sahabat tani. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat tani yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe apabila mendapatkan manfaat ya di subscribe channelnya ya, agar terus bisa mendapatkan manfaat dari channel belajar organik. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.